Tuhan Yesus baik, bersyukur Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Dan kita ada hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini menasihatkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita tetap bertekun dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi. Di dalam Ibrani pasal 11, di sana sudah banyak kesaksian pahlawan-pahlawan iman yang memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertekun dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam perlombaan iman kita, dalam perjalanan iman kita, mari kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kehidupan kita untuk maju. Apa beban itu? Beban adalah ketertarikan kita kepada duniawi lebih kepada yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita wajib melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara maksimal. Melakukan yang terbaik, melakukan semaksimal apa yang kita mampu dan kita bisa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, biarlah hati kita lebih melekat kepada pencipta kita. Kita lebih tertarik kepada hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang duniawi. Jika Tuhan izinkan kita dalam tanggung jawab kita di dunia ini melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Namun hati kita biarlah tetap melekat hanya kepada Tuhan. Hati kita lebih tertarik kepada perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, dalam firman Allah yang hidup, ayat ini berkata, karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita, marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang melilit kaki kita dengan erat dan merintangi jalan kita. Ternyata ada hal-hal yang bisa melilit kaki kita dalam perlombaan iman kita sehingga kita sulit untuk berjalan maju. Banyak hal yang merintangi kita. Salah satunya adalah ketertarikan kepada duniawi lebih daripada ketertarikan kepada perkara-perkara yang kekal. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan kembali. Mari kita memperingan langkah kita, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sudah bacakan tadi ada beberapa perbuatan daging yang dikatakan begitu melilit kaki kita, menghambat, merintangi kita untuk berjalan maju dalam iman kita. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Saya akan bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Untuk menanggalkan beban dan dosa yang merintangi hidup kita, tentu dengan kekuatan kita tidak mampu. Satu hal Tuhan mengingatkan kita, hiduplah dalam pimpinan Roh. Karena Roh Kudus itu seperti air yang menyucikan kita dari dalam. Ketika kita sudah berjalan dalam pimpinan Roh, dengan sendirinya dosa, hal-hal yang menghambat kemajuan kita itu akan terkikis dengan sendirinya. Karena ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentu hidup kita akan takluk di bawah keinginan Roh Kudus, dan perbuatan-perbuatan daging yang telah saya baca tadi itu akan terkikis dengan sendirinya oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Apa perbuatan Roh Kudus? Apa buah Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita sudah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, perbuatan daging kita akan terkikis karena Roh itu seperti air, firman itu seperti air yang akan menyucikan hidup kita, dan dari dalam hidup kita akan muncul buah-buah Roh Kudus seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pagi hari ini firman kembali mengingatkan kita, mari kita berlomba dengan tekun memelihara iman kita, hidup dalam pimpinan Roh Kudus sampai langkah yang terakhir. Berlomba dengan tekun, bukan bersaing dalam iman dengan orang lain sehingga kita merasa lebih baik dari orang lain, bukan seperti itu. Berlomba dengan tekun di sini artinya kita memicu diri kita, memacu iman kita untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kalau mungkin hari yang kemarin kita masih dipimpin oleh keinginan daging kita, hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan perbuatan-perbuatan daging itu akan terkikis dengan sendirinya oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh itu sanggup mengubahkan kita, Roh Kudus itu sanggup memulihkan kita, Roh Kudus itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari berserah, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga hari-hari yang kita jalani kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah keinginan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami tahu hari demi hari biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskan hidup kami. Kami akan memberi diri kami berserah ke dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, menuntun kami, menasehati kami setiap hari. Sehingga hal-hal yang masih tidak berkenan dalam hidup kami, yang begitu merintangi kami untuk maju Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mengubahkan kami lewat firman dan Roh Kudus, dan kami berjalan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami jalani hari ini dengan bersemangat, dengan bersukacita. Kami jalani hari ini dengan satu keyakinan bahwa kami memperoleh kemenangan. Berkati umat-umat-Mu dalam pekerjaan usaha mereka, apapun yang mereka sentuh, mereka pegang dengan tangan, mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan di gereja kami Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para staf gembala, diaken, para majelis jemaat, semua aktivis Tuhan. Tuhan Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami. Jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Umat Tuhan dari yang sudah usia emas sampai kepada anak-anak batita, Tuhan Engkau memberkati Bapa, Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka hari ini. Kami percaya dalam nama Yesus ada jalan keluar, dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih buat pemeliharaan Allah. Kami jalani hari ini dengan satu keyakinan bahwa Allah Immanuel bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.